Halo Sobat Garuda, kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah melewati proses panjang, penuh pertimbangan, dan tentu saja penuh perdebatan, PSSI akhirnya resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Yang menarik, keputusan ini bukan keputusan biasa. John Hartman berhasil mengalahkan kandidat kuat lainnya, termasuk sosok besar yang pernah menjadi asisten pelatih Liverpool FC, Giovanni van Bronckhorst dalam bursa pelatih Timnas Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa alasan utama PSSI memilih John Hartman? Kenapa sosok dengan latar belakang klub raksasa Eropa justru tersingkir? Dan yang paling penting, apa harapan PSSI dari Hartman untuk masa depan Timnas Indonesia? Semua akan kita bahas tuntas di video ini. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Akhirnya, teka-teki yang selama ini bikin publik sepak bola nasional ramai diperbincangkan resmi terjawab. Pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman akhirnya buka suara secara langsung soal isu pemain diaspora muda. Dan yang ia sampaikan bukan kabar biasa. Sebanyak 22 pemain diaspora muda telah masuk radar Timnas Indonesia. Mereka disiapkan untuk melengkapi talent pool Timnas ke depan. Bahkan, 2 nama besar sudah mendapatkan ACC awal untuk naturalisasi, yaitu Pascal Struijk dan Jensen Salt. Apa arti semua ini? Apakah Timnas Indonesia akan berubah wajah? Dan bagaimana nasib pemain lokal dengan masuknya diaspora muda ini? Di video ini, kita bakal bahas semuanya secara tuntas dan santai. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda, kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah melewati proses panjang, penuh pertimbangan, dan tentu saja penuh perdebatan, PSSI akhirnya resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Yang menarik, keputusan ini bukan keputusan biasa. John Hartman berhasil mengalahkan kandidat kuat lainnya, termasuk sosok besar yang pernah menjadi asisten pelatih Liverpool FC, Giovanni van Bronckhorst dalam bursa pelatih Timnas Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa alasan utama PSSI memilih John Hartman? Kenapa sosok dengan latar belakang klub raksasa Eropa justru tersingkir? Dan yang paling penting, apa harapan PSSI dari Hartman untuk masa depan Timnas Indonesia? Semua akan kita bahas tuntas di video ini. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. John Hartman resmi diperkenalkan oleh PSSI pada Sabtu 3 Januari 2025. Ia langsung diumumkan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia dan akan segera menjalankan tugasnya bersama skuad Garuda. Penunjukan ini menandai babak baru bagi Timnas Indonesia, terutama setelah evaluasi terhadap pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Tidak bisa dipungkiri, nama Patrick Kluivert sempat membawa harapan besar. Namun dalam perjalanannya, hasil di lapangan dan pola kerja dinilai belum maksimal. Salah satu sorotan utama dari PSSI adalah minimnya kehadiran Kluivert di Indonesia. Ia lebih sering berada di luar negeri dan hanya datang ketika ada agenda pertandingan. Akibatnya, Kluivert dinilai gagal melihat perkembangan pemain secara menyeluruh, terutama pemain-pemain Liga Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Padahal untuk membangun tim nasional yang kuat, pelatih tidak cukup hanya hadir saat pertandingan, tetapi juga harus memahami ekosistem sepak bola nasional secara utuh. Anggota Exco PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa proses seleksi pelatih Timnas Indonesia dilakukan dengan sangat serius. Awalnya, PSSI menyiapkan 20 nama kandidat pelatih dari berbagai latar belakang dan pengalaman internasional. Dari 20 nama tersebut, disaring menjadi beberapa kandidat, hingga akhirnya mengkerucut menjadi 2 nama di tahap akhir, yaitu John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst yang disebut-sebut sebagai asisten pelatih Liverpool FC. 2 nama ini kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat Exco PSSI. Menurut Sumarji, keputusan akhir tidak diambil secara instan. Ada banyak pertimbangan mendasar yang dibahas oleh Ketua Umum PSSI bersama jajaran Exco. Salah satu syarat utama yang diajukan PSSI kepada calon pelatih adalah pelatih Timnas Indonesia harus bersedia tinggal di Indonesia selama masa kontrak. Bagi PSSI, ini bukan syarat sepele. Disinilah John Hartman unggul jauh.
Ketika syarat ini diajukan, Hartman menyambutnya dengan tegas dan tanpa ragu. Bahkan ia menyatakan siap membawa keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai nilai plus yang sangat besar. Sementara itu, Giovanni van Bronckhorst dinilai tidak mampu memenuhi syarat dasar tersebut, terutama soal komitmen tinggal penuh di Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa kehadiran pelatih di Indonesia akan membawa dampak besar. Ketika pelatih tinggal di Indonesia, ia bisa mengenal budaya sepak bola lokal, lebih mudah memahami karakter pemain Indonesia, bisa memantau langsung perkembangan liga, dan yang terpenting, komunikasi dengan klub akan terjaga. Menurut PSSI, pengembangan sepak bola nasional tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kebersamaan antara timnas dan klub. PSSI ingin memastikan bahwa pelatih timnas bisa berdiskusi langsung dengan pelatih klub, berkomunikasi dengan owner klub, menyelaraskan program timnas dan liga. Jika pelatih hanya datang dan pergi, maka klub akan dirugikan karena tidak ada kesinambungan program. Inilah pelajaran dari evaluasi sebelumnya. Selain soal komitmen, John Hartman juga punya rekam jejak yang sangat kuat. Salah satu pencapaian besarnya adalah meloloskan timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Prestasi ini menunjukkan bahwa Hartman mampu membangun tim dari nol, terbiasa bekerja dengan proyek jangka panjang, paham membangun fondasi sepak bola nasional. Hal ini sejalan dengan visi PSSI yang ingin membangun timnas Indonesia secara berkelanjutan, bukan instan. Setelah mempertimbangkan komitmen tinggal di Indonesia, rekam jejak kepelatihan, kemampuan membangun kolaborasi dan evaluasi dari pengalaman sebelumnya, akhirnya Ketua Umum PSSI bersama Exco mantap memilih John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Sumarji menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. Kini harapan besar ada di pundak John Hartman. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga pembinaan pemain, sinkronisasi dengan klub, pemahaman budaya sepak bola Indonesia, dan membangun mental juara timnas Garuda. Dengan tinggal langsung di Indonesia, PSSI berharap Hartman benar-benar menyatu dengan sepak bola nasional, bukan sekedar menjadi pelatih datang, latih pulang. Sobat Garuda, penunjukan John Hartman bukan soal nama besar semata, tapi soal komitmen, kehadiran, dan visi jangka panjang. Kini tinggal kita tunggu, apakah keputusan PSSI ini akan menjadi langkah tepat menuju timnas Indonesia yang lebih kuat dan berprestasi? Kalau menurut kalian, apakah John Hartman adalah pilihan terbaik? Atau kalian masih penasaran dengan sosok Giovanni van Bronckhorst? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirnya, teka-teki yang selama ini bikin publik sepak bola nasional ramai diperbincangkan resmi terjawab. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, akhirnya buka suara secara langsung soal isu pemain diaspora muda. Dan yang ia sampaikan bukan kabar biasa. Sebanyak 22 pemain diaspora muda telah masuk radar timnas Indonesia. Mereka disiapkan untuk melengkapi talent pool timnas ke depan. Bahkan, 2 nama besar sudah mendapatkan ACC awal untuk naturalisasi, yaitu Pascal Struijk dan Jensen Self. Apa arti semua ini? Apakah timnas Indonesia akan berubah wajah? Dan bagaimana nasib pemain lokal dengan masuknya diaspora muda ini? Di video ini, kita bakal bahas semuanya secara tuntas dan santai, jadi pastikan kamu nonton sampai akhir. Sejak beberapa pekan terakhir, isu pemain diaspora muda memang terus menghangat. Media ramai, supporter penasaran, dan media sosial penuh spekulasi. Namun John Hartman memilih untuk tenang dan menunggu waktu yang tepat. Dan kini, ia akhirnya memberikan klarifikasi yang sangat jelas. Dalam keterangannya, Hartman menegaskan bahwa pencarian talenta timnas Indonesia tidak lagi terbatas pada kompetisi domestik. Menurutnya, sepak bola modern menuntut federasi dan pelatih nasional untuk berpikir global tanpa melupakan identitas lokal. Hartman mengonfirmasi bahwa saat ini terdapat 22 pemain diaspora muda yang telah masuk dalam daftar pemantauan serius. Perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar daftar nama. Mereka adalah pemain-pemain yang masih berusia muda, memiliki darah atau garis keturunan Indonesia, sedang berkembang di luar negeri, dan menunjukkan potensi teknis serta mental yang menjanjikan. Ke-22 pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat fondasi timnas Indonesia di semua level usia, mulai dari kelompok usia muda hingga senior dalam jangka panjang.
John Herdman menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari proyek jangka panjang, bukan keputusan instan. Ia tidak ingin timnas Indonesia hanya kuat dalam satu periode, lalu melemah di periode berikutnya. Targetnya jelas, membangun kedalaman skuad, menyiapkan regenerasi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing di level Asia dan internasional. Menurut Herdman, sebuah tim nasional yang kuat harus memiliki talent pool yang luas, sehingga pelatih tidak bergantung pada segelintir pemain saja. Salah satu poin penting dari pernyataan Herdman adalah soal cakupan pencarian pemain. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia tetap memantau Liga Indonesia, tetap mengandalkan pembinaan lokal, namun juga aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Bagi Herdman, ini bukan soal membandingkan lokal dan diaspora, tetapi menggabungkan kekuatan keduanya. Dalam keterangannya, Herdman mengatakan, "Kami ingin memastikan timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang kuat. Para pemain diaspora muda ini menunjukkan potensi besar dan mentalitas kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan tim." Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang dilihat Herdman bukan hanya teknik, tetapi juga mental bertanding, disiplin, etos kerja, dan karakter sebagai pemain profesional. Dari 22 nama tersebut, 2 pemain langsung mencuri perhatian publik, yaitu Pascal Struijk dan Jensen Selk. Keduanya disebut telah mendapatkan ACC atau persetujuan awal untuk bergabung dalam program pemantauan dan seleksi timnas Indonesia. ACC ini bukan berarti langsung masuk skuad utama, tetapi resmi masuk jalur komunikasi, dipantau secara intensif, dan berpeluang mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pascal dan Jensen dinilai memiliki beberapa keunggulan utama, antara lain kualitas teknik yang terbentuk di lingkungan sepak bola Eropa, pemahaman taktik yang matang, visi bermain yang baik, dan pengalaman berlatih dalam sistem kompetisi yang ketat. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah variasi kualitas di dalam tim, meningkatkan standar, latihan, dan memicu persaingan sehat di antara pemain. PSSI sendiri menyambut langkah ini dengan sangat positif. Federasi menilai bahwa integrasi pemain diaspora muda adalah strategi penting, khususnya untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia. Namun PSSI juga menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengesampingkan pembinaan pemain lokal. Justru sebaliknya, kehadiran diaspora diharapkan meningkatkan kualitas internal kompetisi, memberi contoh profesionalisme, dan mendorong pemain lokal untuk terus berkembang. Hal yang paling ditekankan oleh John Herdman adalah soal keadilan dan kompetisi sehat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada jaminan otomatis bagi pemain diaspora untuk tampil di tim utama. Baik pemain lokal maupun diaspora harus melalui proses seleksi, harus menunjukkan performa terbaik, dan harus berkomitmen penuh. Yang terpenting adalah komitmen dan performa di lapangan. Nama besar atau latar belakang tidak akan berarti tanpa kerja keras. Pesan ini sangat jelas, tidak ada pemain titipan, tidak ada jalur khusus, semua ditentukan di lapangan. Dengan dibukanya komunikasi resmi dari Herdman, publik kini punya gambaran yang lebih jelas. Masuknya 22 pemain diaspora muda, termasuk Pascal Struijk dan Jensen Selk, dianggap sebagai angin segar, sinyal keseriusan proyek jangka panjang, dan bukti bahwa timnas Indonesia sedang dibangun dengan perencanaan matang. Namun tentu saja semua akan kembali pada proses, kerja keras, dan konsistensi. Apa yang dilakukan John Herdman bukan sekedar mencari pemain baru, tetapi membangun masa depan timnas Indonesia. Dengan memadukan pemain lokal, diaspora muda, sistem seleksi ketat, dan visi jangka panjang, timnas Indonesia diharapkan bisa naik level dan bersaing lebih jauh di panggung Asia bahkan dunia. Sekarang giliran kalian, setuju nggak dengan langkah Herdman? Menurut kalian, seberapa penting peran diaspora muda untuk timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Kalau kita bicara soal timnas Indonesia U20, satu nama yang sekarang jadi sorotan utama tentu saja Nova Arianto. Sosok yang sebelumnya sukses menangani timnas U17 Indonesia ini, kini mendapat tantangan baru, membawa Garuda Muda ke level yang lebih tinggi. Promosi Nova Arianto dari pelatih timnas U17 ke timnas U20 bukan tanpa alasan. Ia dianggap berhasil membangun pondasi yang kuat, terutama dari sisi mental, disiplin, dan karakter pemain. Namun jangan salah,
Meski memiliki materi pemain yang cukup solid, Nova Arianto menegaskan satu hal penting. Tidak ada jaminan tempat untuk siapapun. Semua pemain harus bersaing secara sehat dan memenuhi kriteria yang sudah ia tetapkan. Lalu, seperti apa sebenarnya kriteria pemain Timnas U20 versi Nova Arianto? Apa satu syarat wajib yang benar-benar tidak bisa ditawar? Mari kita bahas satu persatu. Tonton hingga selesai. Tantangan baru Nova Arianto di Timnas U20. Menangani Timnas U20 jelas berbeda dengan U17. Secara usia, pengalaman, dan tekanan kompetisi, levelnya jauh lebih tinggi. Pemain tidak lagi hanya dituntut belajar, tetapi juga harus siap bersaing dan menang. Nova Arianto menyadari betul hal ini. Ia menyebut bahwa tantangan di Timnas U20 akan jauh lebih kompleks. Namun, sisi positifnya adalah ia memiliki banyak opsi pemain. Ia tidak kekurangan talenta, bahkan bisa dibilang cukup nyaman dalam melakukan seleksi. Keuntungan lain bagi Nova adalah sebagian pemain sudah memahami filosofi dan gaya melatihnya. Ini membuat proses adaptasi bisa berjalan lebih cepat. Tapi tetap saja, semua akan kembali ke satu hal utama, kualitas pemain itu sendiri di lapangan. Salah satu pernyataan Nova Arianto yang cukup menarik perhatian adalah soal asal klub pemain. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan dari klub mana seorang pemain berasal. Bermain di klub besar bukan jaminan. Bermain di klub kecil bukan masalah. Bagi Nova yang terpenting adalah apa yang ditunjukkan pemain di lapangan. Ia bahkan menyebut bahwa performa pemain di klub sebelumnya tidak menjadi patokan mutlak. Artinya, masa lalu tidak akan sepenuhnya menentukan masa depan seorang pemain di Timnas U20. Termasuk bagaimana dia sebelumnya bermain, kata Nova Arianto. Pernyataan ini menunjukkan bahwa seleksi akan berjalan objektif. Semua pemain punya kesempatan yang sama, asalkan mampu menunjukkan kualitas saat diberikan kesempatan. Lebih jauh, Nova menekankan bahwa dirinya ingin melihat cara bermain pemain di lapangan, bukan sekedar statistik, bukan sekedar label pemain akademi atau klub ternama. Ia ingin tahu bagaimana pemain mengambil keputusan, bagaimana mereka membaca situasi permainan, bagaimana respon mereka saat tim tertekan. Apakah mereka mau bekerja keras bahkan saat tidak memegang bola? Bagi Nova, hal-hal seperti ini jauh lebih penting dibanding status atau reputasi. Saya ingin bagaimana cara main mereka di lapangan, tegasnya. Ini adalah filosofi yang sangat jelas. Timnas U20 membutuhkan pemain yang siap secara nyata, bukan sekedar potensial di atas kertas. Selain kualitas teknis, Nova Arianto juga menaruh perhatian besar pada etos kerja. Ia ingin melihat pemain yang benar-benar mau berjuang di setiap menit pertandingan. Bukan hanya saat menyerang, tetapi juga saat bertahan. Bukan hanya saat tim unggul, tetapi juga saat tertinggal. Menurut Nova, kerja keras di lapangan adalah cerminan karakter pemain, dan karakter inilah yang menjadi fondasi utama Timnas Indonesia. Bagaimana kerja keras mereka di lapangan dan secara standar ada beberapa kriteria yang saya ingin, ujar Nova. Artinya pemain yang malas bergerak, mudah menyerah atau hanya ingin terlihat bagus saat menyerang, hampir pasti akan tersingkir. Kriteria berikutnya yang tak kalah penting adalah pemahaman terhadap instruksi pelatih. Nova ingin pemain yang cerdas secara taktik, bukan hanya kuat secara fisik atau bagus secara teknik. Di level U20, permainan sudah jauh lebih kompleks. Pemain harus bisa menyesuaikan posisi, mengubah tempo permainan, menjalankan skema sesuai kebutuhan tim. Nova berharap pemain yang datang ke seleksi sudah siap secara pemahaman, sehingga tim bisa berkembang lebih cepat. Saya harapkan pemain bisa memahami situasi ini, sehingga kami mendapatkan pemain seperti apa yang kami mau, jelasnya. Nah, inilah bagian paling penting. Dari semua kriteria yang disebutkan, Nova menegaskan bahwa ada satu syarat utama yang tidak bisa ditawar, yaitu mental petarung. Menurutnya, pemain Timnas U20 Indonesia wajib memiliki karakter pantang menyerah. Mental inilah yang harus tertanam dalam setiap pertandingan, di situasi apapun. Ia belajar banyak dari pengalaman di Piala Dunia U17, terutama soal karakter pemain saat menghadapi tekanan. Pelajaran yang bisa saya ambil terutama dari karakter menolak menyerah, kata Nova. Bagi Nova, mental petarung bukan hanya soal berani duel atau tackle keras, tapi juga soal tetap fokus saat tertinggal, tidak panik saat ditekan, tetap disiplin menjalankan peran. Nova juga menekankan bahwa pemain U20 sudah berada di usia yang lebih dewasa dibanding U17. Artinya, standar mental dan disiplin harus dinaikkan. Saya minta pemain ini memiliki secara mental dan disiplin lebih baik lagi karena mereka usia 20. Tidak ada alasan kekanak-kanakan, tidak ada toleransi untuk sikap tidak profesional. Pemain U20 adalah calon pemain senior, bahkan calon tulang punggung Timnas Indonesia di masa depan.
Selain mental dan disiplin, Nova berharap kualitas teknik pemain U20 sudah berada di atas timnas U17. Ini masuk akal karena mereka lebih berpengalaman dan sudah melewati banyak pertandingan internasional. Ia berharap pemain lebih tenang menguasai bola, lebih matang dalam mengambil keputusan, lebih efektif dalam menjalankan taktik. Secara teknik lebih baik dari timnas U17. Semoga mereka bisa sangat memahami. Tutup Nova. Dari semua pernyataan Nova Arianto, satu hal yang jelas, timnas U20 Indonesia tidak akan diisi oleh pemain sembarangan. Seleksi akan ketat, objektif, dan berbasis kebutuhan tim. Nama besar tidak menjamin, asal klub tidak menentukan. Yang berbicara hanyalah kualitas, kerja keras, dan mental petarung. Jika kriteria ini benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin timnas U20 Indonesia akan menjadi tim yang solid, tangguh, dan siap bersaing di level Asia, bahkan dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa saja pemain yang mampu memenuhi standar tinggi Nova Arianto, dan siapa yang siap membuktikan diri sebagai petarung sejati Garuda Muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Pemain keturunan Surabaya yang siap mengabdi untuk Garuda Muda Miles de Vries bukan sekedar pemain muda biasa. Ia adalah pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari Surabaya. Sebuah latar belakang yang membuat namanya langsung masuk radar pecinta sepak bola tanah air, terutama mereka yang menantikan tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia U20. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Miles de Vries secara terbuka menunjukkan antusiasme besar untuk membela timnas Indonesia. Bukan sekedar wacana, tetapi keinginan yang datang dari hati dan latar belakang keluarganya sendiri. Lalu, siapa sebenarnya Miles de Vries? Mengapa namanya mulai diperhitungkan? Dan seberapa besar peluangnya membela Garuda Muda? Mari kita bahas lebih dalam. Simak sampai habis. Darah Surabaya dalam diri Miles de Vries. Miles de Vries lahir dan besar di Belanda, sebuah negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Namun di balik paspor Belandanya mengalir darah Indonesia, tepatnya dari Surabaya. Bagi Miles, Indonesia bukanlah negara asing. Ada ikatan emosional, ada cerita keluarga, dan ada kebanggaan tersendiri yang membuat Merah Putih terasa begitu dekat meskipun ia tumbuh di Eropa. Inilah yang membedakan Miles de Vries dari sekedar pemain diaspora biasa. Keinginannya membela timnas Indonesia bukan hanya soal kesempatan bermain internasional, tetapi juga soal identitas dan kebanggaan. Tak bisa dipungkiri, Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan pemain muda terbaik di dunia. Dari sanalah lahir banyak pemain top yang bersinar di level Eropa dan dunia. Miles de Vries adalah bagian dari sistem tersebut. Saat ini ia bermain untuk tim muda FC Utrecht, salah satu klub yang cukup konsisten dalam mengembangkan pemain muda. Di sana, Miles mendapatkan pembinaan yang sangat terstruktur, mulai dari teknik dasar, pemahaman taktik, hingga mental bertanding. Bermain di lingkungan seperti ini membuat Miles terbiasa dengan intensitas latihan tinggi, disiplin ketat, tuntutan bermain cerdas dan cepat. Hal-hal inilah yang menjadi modal penting jika suatu saat ia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia U20. Di FC Utrecht, Miles de Vries menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Ia menjadi salah satu pemain yang dinilai punya potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Penampilannya yang konsisten membuat namanya mulai diperhitungkan, tidak hanya di klub tetapi juga oleh pengamat dan pecinta sepak bola Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan pemain diaspora. Bermain di kompetisi usia muda Belanda jelas bukan perkara mudah. Persaingan sangat ketat, dan hanya pemain dengan kualitas serta mental kuat yang bisa bertahan. Fakta bahwa Miles mampu berkembang di lingkungan tersebut menjadi sinyal positif. Dengan latar belakang tersebut, tak heran jika Miles de Vries mulai disebut-sebut masuk dalam proyeksi timnas Indonesia U20. Timnas U20 saat ini berada dalam fase penting. Di bawah asuhan Nova Arianto, Garuda Muda sedang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai agenda internasional ke depan. Seleksi pemain pun dilakukan dengan sangat ketat. Miles de Vries menjadi salah satu nama yang berpeluang dipantau, terutama karena usianya masih sangat ideal, pengalaman pembinaan Eropa, latar belakang keturunan Indonesia. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia akan menjadi bagian dari skuad U20 di masa mendatang.
Yang paling menarik dari sosok Miles De Vries adalah keinginannya yang besar untuk membela timnas Indonesia. Ia tidak menutup-nutupi ketertarikannya dan justru melihat kesempatan ini sebagai sebuah kehormatan. Bagi Miles, mengenakan seragam merah putih bukan sekedar membela tim nasional, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap asal-usul keluarganya. Bermain untuk Indonesia adalah kebanggaan, sebuah kesempatan untuk terhubung dengan akar budaya, sekaligus berkontribusi bagi sepak bola negara yang terus berkembang. Jika melihat profil Miles De Vries secara keseluruhan, ia memiliki kombinasi yang cukup ideal. Pembinaan sepak bola Belanda yang dikenal disiplin dan modern, motivasi tinggi untuk membela timnas Indonesia, usia muda yang masih sangat bisa dikembangkan. Kombinasi ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi timnas Indonesia U20 yang saat ini membutuhkan pemain-pemain dengan karakter kuat dan kemampuan adaptasi cepat. Meski potensinya besar, jalan Miles De Vries menuju timnas Indonesia tentu tidak akan mudah. Ia tetap harus bersaing dengan banyak pemain lain, baik dari dalam negeri maupun diaspora lainnya. Pelatih Nova Arianto dikenal tidak melihat nama besar atau latar belakang klub. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Kerja keras, disiplin, mental petarung, pemahaman taktik. Miles De Vries harus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar layak, bukan hanya karena darah keturunan, tetapi karena kemampuan dan kontribusi nyata. Jika nantinya Miles De Vries resmi bergabung dengan timnas Indonesia U20, harapannya tentu besar. Ia diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, membawa pengalaman sepak bola Eropa, menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Lebih dari itu, kehadirannya bisa menjadi simbol bahwa timnas Indonesia semakin terbuka dan profesional dalam membangun tim masa depan. Miles De Vries adalah salah satu nama yang patut kita pantau. Antusiasmenya membela timnas Indonesia U20 ditambah dengan latar belakang dan kualitas yang dimiliki, membuatnya menjadi prospek menarik bagi Garuda Muda. Kini semuanya tinggal waktu dan proses. Apakah Miles De Vries benar-benar akan mengenakan seragam merah putih? Apakah ia mampu bersaing dan membuktikan diri di level internasional? Yang jelas, pintu peluang itu ada. Dan jika kesempatan itu datang, Miles De Vries tampaknya siap menjawabnya dengan sepenuh hati.